The Legend of Simangu. Persembahan Gerakan Pemuda Ansor Ranting Pasuruan Kidul, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Dikisahkan pada abad ke-18 Masehi, tepat pada runtuhnya masa kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Sang Prabu Brawijaya, ada prajurit Rasongko dari Pasuruan Jawa Timur yang setia kepada Prabu Brawijaya kelima. Dan zaman itu terjadi pemberontakan oleh para bupati dan para demang terhadap kerajaan Majapahit yang dipimpin Prabu Brawijaya kelima, yang mengakibatkan runtuhnya kerajaan. Ada yang melarikan diri ke daerah Pandanaran, Semarang, dan di Klaten. Anak perempuan dari Rasongko dititipkan ke Padepokan Sunan Kudus. Mbah Mangu merupakan salah seorang santriwati yang berasal dari daerah Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, yang ingin menimba ilmu di Padepokan Sunan Kudus. Diperkirakan Mbah Mangu lahir pada sekitaran tahun 1805 Masehi. Nama asli dari Mbah Mangu adalah Siti Fatimah Rasukijah atau Mbah Sukijah. Nama tersebut merupakan pemberian dari putra Sunan Kudus, yaitu Mbah Tajuk. Sesampainya di Kudus, Mbah Mangu diterima dengan baik oleh Sunan Kudus. Asal mula nama tersebut yaitu ketika Mbah Sukijah setelah mondok di Mbah Tajuk ditambah dengan nama Siti Fatimah Rasukijah. Di padepokan tersebut, beliau mempunyai salah seorang teman mondok dari desa Pasuruan Kidul yang bernama Mbah Kyai Abdullah. Setelah lama menimba ilmu di padepokan Sunan Kudus, akhirnya putra Sunan Kudus mengutus Mbah Mangu dan suaminya untuk menyebarkan Islam di desa Pasuruan Kidul, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, dengan membawa 2 orang pengawal bernama Mbah Singo dan Mbah Parto. Akhirnya, Mbah Mangu menuju ke arah yang diberikan oleh Sunan Kudus, yaitu di sebelah barat daya kota Kudus, masuk wilayah desa Pasuruan Kidul sekarang. Suatu hari, ketika Mbah Mangu menunggu suaminya yang lagi nambang, yaitu kegiatan menyeberang menggunakan perahu untuk menyeberangkan penumpang dari Kudus ke wilayah Demak, karena masih berupa rawa, yang sebelumnya adalah Selat Muria yang mengalami pendangkalan pada abad 17 Masehi ke wilayah Kerajaan Demak. Di tengah perjalanan, suami Mbah Mangu yang bernama Mbah Nambangan tersebut mendapatkan sebuah musibah, yaitu salah satu dari penumpang perahu tersebut ada salah seorang penumpang perempuan yang terpeleset dan hampir jatuh. Dengan spontanitas, akhirnya Mbah Sinambang ingin menolong wanita tersebut dengan cara memegang tangan wanita tersebut. Akhirnya, salah seorang penumpang tidak merelakan hal tersebut dan Mbah Sinambang ditusuk menggunakan sebilah keris sampai meninggal di sana. Dari kejadian tersebut, Mbah Sukijah Mangu-Mangu menunggu suaminya pulang sampai akhir hayatnya, sekitar tahun 1870 Masehi, karena syok mendengar suaminya telah meninggal dunia. Dari kejadian tersebut, masyarakat sekitar menjuluki Mbah Sukijah dengan Mbah Mangu. Sebelum kejadian itu, Mbah Mangu didatangi oleh seorang penumpang dan memberi kabar bahwa suaminya telah meninggal dunia tertusuk sebuah keris. Mbah Mangu tidak langsung percaya kepada berita tersebut. Akhirnya, seorang tersebut membawakan sebilah keris yang digunakan untuk membunuh Mbah Nambang. Cerita ini merupakan rekonstruksi hasil wawancara dari Bapak Sujono dan Bapak Kusmanto selaku juru kunci makam Mbah Mangu tersebut. Salah satu visi kami untuk menjadikan desa kami
Desa Pasuruan Kidul, desa yang lebih dikenal lagi di masyarakat. Selamat datang di Desa Pasuruan Kidul. Desa yang terletak di barat daya kota Kudus, masuk wilayah Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Desa dengan potensi agraris yang luar biasa. Pasuruhan berasal dari sebuah daerah di Jawa Timur di mana cikal bakal tokoh desa ini berasal. Terdapat dua makam cikal bakal desa, yaitu Mbah Simangu dan Mbah Cilowati, atau bisa disebut dengan Mbah Kecil. Desa ini memang membutuhkan banyak sekali magnet baru, Mas. Yaitu tadi dengan menciptakan banyak sekali spot-spot yang menarik. Misalnya dengan UMKM atau kegiatan masyarakat. Salah satunya dengan ini, Mas, produk-produk unggulan kita yang sudah bisa dieksplor sampai ke luar negeri. Salah satunya itu Hongkong dan Taiwan. Desa ini juga merupakan desa yang religius, dengan masyarakatnya yang sangat agamis. Dengan tetap menjaga dan melestarikan kegiatan kebudayaan Islam yang masih melekat di masyarakat Pasuruan Kidul sampai saat ini. Misalnya, pembagian air salamun, maulid nabi, dan kesenian terbang papat yang dimainkan oleh grup-grup rebana remaja desa ini. Semua kegiatan itu tak lepas dari peran gerakan pemuda Ansor di Pasuruan Kidul. Ansor di Pasuruan Kidul dimulai dari tahun 1985 dengan ketua pertama oleh sahabat Muhammad Faris yang ditunjuk langsung oleh NU. Selanjutnya pada tahun 1995, Ansor di Pasuruan Kidul dipegang oleh sahabat Ahmadus Samawat. Tahun 2007, pada kepemimpinan ketiga, Gerakan Pemuda Ansor diketuai oleh sahabat Haji Hadi Sofyan, sahabat Munif Hamdani, menjabat di tahun 2015 dan digantikan oleh sahabat Hudan Taufik di periode 2018 sampai 2020. Pada tahun 2022 sampai sekarang, Ansor di Pasuruan Kidul dipimpin oleh sahabat Adrianto dengan segudang kegiatan dan prestasi, misalnya mengadakan pengajian desa, kirab hari santri, dan juara 1 lomba PBB tingkat PAC Jati. Jangan tanya kenapa ku sayang, disinilah aku dilahirkan.